Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca dan memahami kitab Mutammimah al-Ajurmiyah. Ini masih berkaitan tentang isim-isim yang tidak menerima tanwin. Jadi mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah, nafa'ana Allah ta'ala bi'ulumihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Ini ilat yang ke-8. Wa ammal ujmatu, dan adapun ajam, bahasa yang bukan bahasa Arab. Fal muradu biha, maka yang dikehendaki dengan ajam ini, antakunal kalimatu min awdha'il ajmiyah atau ajmiyah. Jadi ada kata ada kalimat atau kata itu bentuknya itu bentukan dari bentuk ajam atau berasal dari bukan bahasa Arab. Kayak Ibrahim, seperti lapas Ibrahim, Ismail dan Ishak. Semua ini ketiga nabi ini itu merupakan nama yang bukan berbahasa Arab. Jadi dia itu tidak menerima tanwin, dan ketika dijar dia akan tanda jarnya dengan fathah. Wa jami'u asma'il anbiya'i a'jamiyatun, dan bermula semua nama-nama nabi itu semuanya itu ajam, illa arba'atan, kecuali 4 saja yang beliau itu orang Arab. Mana saja 4 itu? Muhammadun, wa Salihun, wa Syuaib, dan Hud. Jadi 4 nama nabi ini itu karena beliau adalah orang Arab, berarti dia itu diberikan tanwin atau menerima tanwin. Sallallahu wasallam alaihim. Salawat dan salam Allah kepada mereka semuanya. Wa yushtaratu fiha, dan disyaratkan padanya itu nama-nama ajam. Ajam itu ayyakuna alaman fil ajmiyah, yaitu nama-nama itu adalah atau ajamnya itu, atau gimana nih? Sebentar. Ayakun al-ismu alladhi fihi al-ujmah. Ada hendaknya isim isim itu adalah sebuah nama, baik nama tempat atau nama seseorang fil ujmiyah, yaitu dalam bahasa asalnya, yang itu isim itu dalam bahasanya sendiri. Misalnya bahasa Indonesia atau bahasa Barbar, bahasa mana Persia gitu, itu isim yang kita sebut itu memang dia itu isim alam dan isim nama tempat lah gitu. Walidzalika, karena itulah surifa lijamun wa nahu, diharokatkanlah lapas lijam. Lijam itu tali kekang yang ditaruh di mulut kuda atau mulut tunggangan itu. Nah, karena dia itu bukan nama tempat, bukan nama seseorang, walaupun dia berasal dari ajam, maka dia itu tetap ditanwinkan. Wanahuhu, dan selainnya lijam. Ketentuan kedua, wa ayyakuna zaidan, ada isimnya itu lebih dari ala salasati, lebih dari 3 huruf. Nah, walizalika, dan karena itulah surifa Nuhun,
ditanwinkan akan lapas Nuh, walutun dan lapas Nuh. Jadi nama Nabi itu walaupun dia itu bukan orang Arab, tetap ditanwinkan seperti Nuh dan Lut ini. Kenapa? Karena dia itu terdiri dari 3 huruf. Berarti tidak cukup syarat untuk dijadikan alasan untuk dia itu tidak menerima tanwin. Selanjutnya, atau kita contohkan dulu, misalnya min Ishak atau min Ibrahim. Ini sudah sebenarnya kita berikan contoh. Min huruf jar, majrur Ibrahim majrur, min Ibrahim min huruf jar, Ibrahim majrur dengan min, tanda jarnya fathah. Kenapa? Karena isim ghair munsharif. Alasannya karena alamiah dan ajam. Begitu juga Ismail dan Ishak. Berarti kalau Muhammad, Shalih, Syuaib, Hud ini, kalau kita masukkan contoh min Muhammadin, berarti min huruf jar, Muhammadin majrur dengan min, tanda jarnya itu dengan kasrah karena dia itu menerima tanwin. Begitu juga dengan Nuh dan Lut ini sendiri. Nah, yang terakhir itu ilat 9 amma sifatu, yaitu sifat fatamna usarfa, maka sifat itu mencegah akan tanwin itu ma'a salasati asya, itu bersama tiga perkara. Jadi asya ini itu walaupun jadi mudhaf ilaih atau jadi mudhaf ilaih, tanda jarnya dengan fathah. Kenapa? Karena asya ini itu ta'nis dengan tambahan alif yang maksurah, alif mamdudah. Jadi sifat ini menolak tanwin itu dengan 3 perkara. Pertama ma'al adal, yaitu bersama adal, kama taqaddama, sebagaimana yang sudah kita bahas fi masna wa sulasa. Jadi masna ini itu al-ma'dulu ala isnain itu dipindahkan dari isnain, jadi 2. Atau uhada itu pindahan dari wahidan. Wasulasa, dan ini pindahan pindahan dari salasatan atau an salasatin. Contohnya misalnya ja'al qaumu masna atau selasa. Ja'a fi'il madhi mabni di atas fathah, qaum fa'il marfu tanda rafa dhammah, masna hal kepada kaum. Jadi masna ini hal itu, hal keadaannya itu datang 2. Jadi masna itu adalah bentuk perubahan dari isnain. Jadi asalnya ja'al qaumu isnain 2 kali, 2 orang. Itu ketentuan pertama. Ketentuan kedua, wa ma'al alifi wa nun, itu beserta alif dan nun. Bisyarti an takuna sifatu, dengan syarat sifat itu ala wazni fa'lan, atas wazan fa'lana, bi fathil fa'i, dengan fathah fa, cara membaca fa'lan ini. Wala yakunu mu'annasuhu ala wazni fa'lana, dan tidak adalah bentuk tasniah, bentuk mu'annasnya fa'lan itu fa'lana dengan tambahan tak di akhirnya. Jangan seperti itu. Contohnya sakrona. Sakrona ini adalah bentuk mudzakkar, laki-laki yang mabuk. Ketika mu'annaskan bukan menjadi sakrona, tetapi sukro. Fa inna mu'annasahu, maka sungguh lapas mu'annasnya sakro ini adalah sukro. Dan atsyan itu bentuk mu'annasnya utsya. Dan contoh nadman ini munsharifun. Kenapa dia itu munsharif menerima tanwin? Karena lapas nadman ini muannasnya itu nadmanah. Li'anna muannasahu nadmanah. Idza kana minal munadamah, jika ada kata nadman ini berasal dari munadamah, yaitu penyesalan. Ketentuan ketiga, ma'a waznil fi'li, atau kita dulu nih. Masna
Nah, ini sudah tadi kita berikan. Misalnya sakran, min huruf jar, sakran. Di sini majrur dengan min, tanda jarnya fathah. Kenapa? Karena dia itu tidak menerima tanwin. Alasannya apa? Pertama wasfiyah sifat karena bentuknya isim fa'il. Yang kedua ada tambahan alif dan nun. Nah, ketiga itu ma'a waznil fi'li, beserta wazan fa'il. Bisyarti an takuna ala wazni af'ala. Yaitu dengan syarat ada wazan fi'il, yaitu atas wazan af'ala. Wa ala yakuna mu'annasuhu bita, dan tidak adalah bentuk mu'annasnya itu dengan tambahan ta. Misalnya ahmar. Nah, jadi bentuk mu'annasnya itu bukan hamrah, tetapi hamra. Jadi tidak ada tambahan taknya. Fa inna mu'annasahu, maka sungguh bentuk mu'annasnya ahmar itu adalah hamra. Itu dengan alif hamzah atau alif mamdudah. Dan contohnya untuk yang menerima tanwin yaitu wa nahwu armalin. Kita baca armalin karena dia ini menerima tanwin. Munsharifun, karena armalin ini menerima tanwin. Kenapa? Li anna mu'annasahu, karena bentuk mu'annasnya itu armalah, ada tambahan taknya. Nah, wa yajuzu sarfu ghairil munsarifi, dan bolehlah mentanwinkan yang tidak menerima tanwin lil tunasabu. Karena untuk menyesuaikan. Tanasubi, karena untuk menyesuaikan. Tanasub, tafa'ul, ya benar. Karena untuk menyesuaikan irama rimanya lah gitu. Kakiraati Nafi', seperti bacaannya Nafi', salasila kawarira, kawariran. Ini kenapa diulang ya? Kawariran. Karena sebelumnya itu ada aglalan wasa'iran, jadi kawariran. Agar sesuai dia itu. Wali darurati syari, karena kepentingan syair. Nah, di sini tidak disebutkan contohnya. Nah, untuk kesimpulan dari 9 ilat ini, jadi ada ketentuan isim ghairi munsharif itu ada satu ilat menempati posisi 2 ilat, itu adalah ilat jamak atau sigat muntahal jumu', wazan mafa'ila dan mafa'ila. Kedua itu untuk ta'nis, tetapi ta'nisnya itu ta'nis yang ta'nisnya itu dengan alif mamdudah atau alif maksurah atau alif maksur lah gitu. Nah, dia itu cukup satu saja ilatnya, seperti masabiha atau masajida atau hobla untuk ta'nis dengan menggunakan alifnya, atau asya'a untuk ta'nis yang mamdudahnya, berarti hobla untuk ta'nis maksurnya. Nah, berarti 7 yang lain itu semuanya itu butuh kepada 2 ilat dengan masing-masing pembahasannya. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan, semoga bisa diluruskan di kolom komentar. Selesai pembahasan tentang isim yang tidak menerima tanwin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.